gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Siswa sekalian, ada yang masuk lagi? Iya. Alhamdulillah untuk semuanya berkaitan dengan pembelajaran hari ini sebelum saya mulai menyiapkan diri dulu dengan apa ya, dengan pikiran full kegiatan pembelajaran informatika. Barangkali setelah pelajaran Pak ada ulangan mungkin salah memfokuskan pikiran kita supaya kita tertuju pada pembelajaran informatika. Itu gitu. Di pikiran-pikiran yang enggak enak, yang mungkin lagi gundah-gulana atau seperti apa, silakan Anda fokuskan dengan duduk yang tegak, sesuai dengan porsi masing-masing supaya kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Baiklah, terkait dengan kedisiplinan, disiplinan, ini mengingatkan terkait dengan kedisiplinan sekolah kita, karena kita junjung tinggi bersama. Jadi kita upayakan bersama-sama untuk menjaga kedisiplinan, baik itu dari kehadiran seragam termasuk keikutsertaan di dalam mengikuti pembelajaran. Nanti kita akan mempelajari masalah pemanfaatan KA. Jadi materi kemarin kita sudah membahas tentang etika dalam penggunaan coding dan juga kecerdasan artifisial. Nanti hari ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan KA. Minimal kita mengenal dulu, kemudian nanti kita akan bagaimana memanfaatkan KA itu di bidang umum dan juga khusus. Tujuan pembelajaran hari ini bisa Anda baca sendiri. Peserta didik mampu mengenal dulu, kemudian menerapkan perangkat KA, perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, perlu adanya pertanyaan yang bisa membawa Anda untuk membuka kacamata tentang KA. Kira-kira apa yang Anda ketahui tentang KA? Kalau istilah dulu KE, kalau sekarang KA. Apa itu KA? Atau EE, ini EE, ya. Itu apa? Ini tanggal berapa? 31, harusnya 31 kok. Oke. Sama. Apa itu KA? Nah, ya. Definisi. Ini kan kepanjangan gitu. Definisi secara bahasa Indonesia sini sotok sampaikan kepada teman-teman. Menurut KA itu apa? Atau EE itu apa? Susah. Oke, KA atau EE. Jadi Anda pernah menggunakan EE? Pernah loh? Nah, ketika Anda menggunakan EE atau KA itu jadi mesin apa loh? EE atau KA itu aplikasi, iya kan? Iya. Jadi itu aplikasi apa? Terus cara kerjanya kepiye? Ada yang bisa mengungkapkan? KA atau EE? Anda pernah menggunakan apa? Aplikasi apa? ChatGPT. Menuliskan prompt atau menuliskan perintah, ujuk-ujuk metu jawabannya. Nah, dari apa? Dari praktek itu bisa didefinisikan. Ya apa? Sebenarnya KA itu apa? Oke, itu untuk PR gitu. Untuk bahan nanti. Terus yang kedua, apakah kamu sudah pernah melakukan bantuan dengan KA? Sudah pernah. Terus kira-kira menurutmu KA itu apakah bisa berpikir seperti manusia? Bisa. Enggak. Kenapa? Kok bisa? Karena beradaptasi dari pertanyaan-pertanyaan yang dikasih atau diketik oleh manusia. Terus misalnya, pernahkah Anda mau mengetikkan sesuatu
mencari sesuatu, terus hasilnya nggak sesuai dengan keinginan pernah? Atau hanya apa adanya terus tak hidup kamu pakai atau seperti apa? Terus ketika ini KA itu salah, siapa yang disalahkan? Programmer, KA-nya, penggunanya, atau data yang dimasukkan? Data yang dimasukkan. Jadi bukan salah KA-nya ya, bukan salah KA-nya. Oke, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Next one. Oke, dasar memahami KA. Apa itu KA? Bisa dari di sini. KA adalah teknologi yang memungkinkan mesin. Jadi KA itu adalah mesin. Ini kan gambarnya otak ya, otak. Jadi mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Meniru itu isotok gitu. Gak bisa sama 100% dalam belajar memecahkan masalah dan mengenali pola. Jadi ketika Anda punya masalah di KA, maka nanti akan dipecahkan masalahnya sesuai dengan pola yang kamu masukkan. Itu definisinya seperti itu. KA adalah teknologi mesin, itu adalah mesin. Sehingga menu. Terus contohnya apa? Nih, yang umum gitu. Itu ada asisten virtual, Siri, ada Google Assistant, rekomendasi Netflix atau Spotify. Untuk yang khusus itu adalah diagnosa medis berbasis KA, robot industri yang saat ini mungkin kamu juga sudah pernah melihat di HP gitu. Jadi banyak sekali robot, termasuk ada robot manusia gitu. Di Cina itu kan sudah membuat robot manusia. Itu bahaya sekali, bahaya sekali. Jadi sama persis seperti wanita ya, iya kan? Jadi membuat manusia tapi robot. Bahaya untuk laki-laki. Akhirnya apa? Tidak mau menikah, iya kan? Iya kan? Yang ini kan robot, waduh, tapi itu salah besar. Jadi ketika disalahgunakan, ya, itu sangat berbahaya sekali. Jadi nanti tidak ada orang menikah dan yes man. Jadi sudah cukup dengan robot, itu kan bahaya. Robot cukup membeli. Oke, itu beberapa contoh perangkat KA. Untuk lebih jelasnya kita simak ya video berikut ini. Pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan, apakah AI jahat seperti video ini? AI jahat atau AI adalah hayalan film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebenarnya AI itu sudah lama, sejak tahun 1950. Nah, gitu ya. Dan beberapa aplikasi atau program di rumah sakit ataupun dimanapun kita sudah pernah melihat, tapi orang tidak AI gitu ya. Misalnya ronsen ataupun CCTV itu ternyata juga kecerdasan artifisial. Maka pemanfaatan KA tadi di berbagai bidang banyak sekali. Baik itu di dunia pendidikan, hiburan, kesehatan, olahraga dan lain sebagainya. Kemudian tiba saatnya untuk diskusi selama 5 menit. Perintahnya cukup mudah. Sebutkan 2 ide pemanfaatan KA dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Anda melihat video yang saya katakan tadi sedikit tentang teori KA, coba Anda tuangkan ide atau gagasan Anda terkait dengan pemanfaatan KA. Coba Anda scan dulu. Ya, nanti silakan dijawab.
sudah apa itu scan barcode-nya? Sudah. Bisa dengan foto ya? Dengan foto tidak apa-apa. Jangan jawab. Caranya jawab kita dengan ditambah. Ini jawabannya contoh kreatif here. Ini kan salah satu kreatif. Sampai foto tidak apa-apa, edit tidak apa-apa. Di pause saja. Sambil jalan nanti silakan Anda sampaikan ide gagasan Anda di panduan yang sudah saya share. Kemudian untuk praktek ya, untuk praktek hari ini setelah kita belajar di teori dan juga beberapa tampilan apa itu video tadi. Sekarang silakan untuk mempraktekkan. Anda bisa memilih beberapa ini ya perangkat nanti. Bisa ada GPT, Mini, ini atau Gipsy atau Copilot. Bisa menggunakan beberapa aplikasi. Misalnya perintah yang sama nanti sebagai ini ya pembanding. Jadi misalnya perintah yang sama Anda masukkan pada KA di Mini misalnya atau di Gipsy. Nanti munculnya seperti apa? Terus perbedaannya apa? Anda analisa. Kira-kira yang lebih yang agak sempurna itu KA yang apa? Gitu. Anda pernah nih menggambar, memasukkan perintah atau prompt menggambar. Pernah apa gambar? Gambar ilustrasi. Jadi waktu saya di itu teman saya pernah mencoba gambarkan sosok wanita yang cantik menggunakan jilbab terus tinggi semampai terus ditambah itu. Jadi perintahnya tidak hanya satu kata dua kata, tapi secara spesifik warna kulit sama mata, bentuk wajah oval bisa dan seterusnya. Itu nanti akan muncul. Jadi ketika kita memasukkan prompt pertama munculnya seperti ini, prompt kedua seperti ini. Jadi nanti silakan Anda manfaatkan komputer, tetapi gini guys, itu harus daftar dulu karena akun gratis, maka silakan nanti untuk daftar. Cara teknis juga Pak Joni pakai juga, misalnya pakai Gemini. Misalnya Pak Doni memasukkan prompt atau perintah buatkanlah jadi dalam memasukkan perintah atau prompt itu harus beberapa kali sampai benar-benar menemukan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, baik. Gambarkan bentuk penuh dengan pemandangan yang indah. Nah, bentuknya seperti ini. Terus coba kita tambahkan lagi. Gambarkan bentuk penuh dengan pemandangan yang indah.
dengan semilir angin. Semilir angin. Dan warna pelangi. Pelangi. Nanti munculnya seperti apa? Nah, jadi pada saat Pak Joni menambahkan kata-kata, gambarkan betul gunung dengan pemandangan indah, nuansa pagi hari dengan semilir angin dan warna pelangi. Munculnya nggak nih? Ya seperti ini muncul. Nah, ketika ini sudah sesuai, ya mau silakan. Dari ini dipakai. Tapi ketika belum, jadi tambah lagi promnya. Jadi intinya adalah ketika kita menggunakankaan, itu kita pinter-pinternya apa ya? Mengolah kalimat. Ya, mengolah kalimat. Jadi ketika kita mengolah kalimatnya pinter, bener, nanti akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tapi kadang-kadang aku ngomongin konsumsi, kadang-kadang itu jangan. Karena apa? Ini mesin gitu ya. Ini mesin. Jadi kalau dalam sistem komputer itu kan jelas input, proses, output. Output itu sesuai dengan input. Nah, inputnya apa? Outputnya juga apa? Termasuk Anda. Inputmu apa? Kamu jauh dengan orang yang baik. Outputnya saya yakin baik. Tapi ketika inputmu misalnya kamu itu dibesarkan di lingkungan yang sampai apa yang uang ini kalau miso misalnya kata kotor, dan outputmu biasanya mengikuti itu input, proses, output. Jadi gitu ya, jadi gitu. Silakan coba musik, ini sensitivity atau apa terserah. Tapi daftar dulu ya, daftar dulu. Sudah, ada sinyal. Ini. Ada sinyal ya. Ada sinyal. Bisa ditaruh ya. Ceritanya penggambar artis Korea dengan tinggi 190. Gimana ya sebenarnya nonton film Korea? Lihat lagi. Sinyalnya ganda. Ini yang komputer besar-besar itu saluran apa internetnya satu aja. Kalau wifi ya wifi, kalau kabel ya kabel. Ini kalau tak itu biasanya tabrakan data. Jadi nggak mau. Karena itu sudah bisa kabel. Wifi-nya dimatikan aja. Baik, saya rasa ini dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini saya rasa dulu karena sudah praktek, sudah mencoba. Ada beberapa yang belum tuntas, tapi itu bukan karena kesalahan Anda, tapi karena kesalahan jaringan. Maka nanti bisa dilanjutkan di pembelajaran di rumah, atau mungkin yang punya laptop atau komputer di rumah nanti bisa coba ketika sinyalnya bagus ya, ada sinyalnya bagus. Baiklah, untuk selanjutnya kita refleksikan pembelajaran hari ini. Dia mungkin bisa menyampaikan kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang kamu pelajari.
Terima kasih. Berikan aplaus untuk teman Anda. Untuk materi berikutnya nanti kita akan melanjutkan tentang materi bagaimana kita nanti memilih perangkat KA yang sesuai dengan apa yang kita gunakan untuk berkolaborasi atau bekerja sama. Jadi materi setelah mengenal dan juga memanfaatkan KA, kita nanti akan berkolaborasi, akan memilih perangkat. Kira-kira dari materi yang atau aplikasi yang sudah Anda pakai tadi, misalnya ChatGPT, karena gini, tidak semuanya KA itu bisa kita perintah untuk menggambar. Jadi tidak semuanya bisa kita perintah untuk menggambar, maka nanti kita akan memilih untuk kita ajak berkolaborasi terkait dengan praktek yang tadi sudah Anda laksanakan. Nanti bisa dikirim untuk tugas saya, yaitu via email seperti biasa di untuk video nanti biasanya sekitar 2 minggu nanti bisa dikirim secara berkala. Baiklah, saya hari ini cukup dulu ya. Tetap semangat belajar, jangan lupa ya, jaga kedisiplinan dalam hal berpakaian, bertutur sapa, termasuk. Baiklah, itu belajar hari ini saya tutup.